Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait pointer ya. Kita akan masuk ke contoh sederhana dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu fungsi. Dan pada kali ini kita akan mengimplementasikan pointer pada fungsi. Oke, jadi sejatinya karena dia menyalin alamat memori dan kita bisa mengubah nilai pointer ya, kita bisa mengubah nilai dari apa yang disimpan di alamat yang disimpan di pointer. Jadi kita bisa membuat ya parameter yang ada di fungsi tersebut itu dengan bentuk pointer. Oke, jadi kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah di sini ya di jumlah parameter di jumlahnya dengan menggunakan pointer. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah pointer dan maka x1 dan x2 ya di sini x1 dan x2 itu tidak bisa dijumlah karena x1 itu merupakan pointer ya yang menyalin alamat memori dan x2 juga sama menyalin alamat memori sehingga penjumlahan antara alamat memori itu tidak bisa. Maka dari itu kita ubah alamat memori ke nilai yang disimpan di alamat memori tersebut dengan menambahkan bintang. Oke, di sini kita sudah selesai ya, kita sudah selesai. Maka dari itu ini sudah bisa kita gunakan. Fungsi ini sudah bisa kita gunakan. Oke. Di sini A dan B ya, A dan B, A mempunyai nilai 5. Maka dari itu 5 itu akan di-store ya, akan disalin oleh pointer. Nah, itu bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kita kita menyalin alamat memori dari A atau alamat memori dari B ke pointer x1 dan pointer x2. Sehingga di sini kita tambahkan dan. Nah, di sini kita tambahkan dan. Oke, sehingga kita bisa menyalin alamat memori dari variabel A dan B ke pointer x1 dan x2. Oke. Sekarang kita compile dan kita running. Oke, berhasil ya, berhasil. Nah, inilah yang salah satu implementasi dari pointer di fungsi. Oke, lalu apa benefitnya? Jadi apa benefitnya kalau kita menggunakan pointer di fungsi? Di contoh seperti ini kita tidak mendapatkan perbedaan yang berarti, kita tidak bisa melihat perbedaannya ya. Namun keunggulannya adalah kita bisa mengubah nilai A dan nilai B di dalam fungsi. Kalau misalkan kita pakai ini saja, kita menggunakan ini saja ya, tanpa menggunakan pointer, maka apapun yang berubah di X1 dan X2 itu tidak akan berubah di A dan B. Namun kalau kita menggunakan pointer, kita bisa mengubah X1 dan X2 atau A dan B ya di dalam sebuah fungsi. Jadi misalkan seperti ini. Bintang X1 ya, bintang X1 itu dijumlahkan 2 terlebih dahulu ya. Dijumlahkan maaf ya. Bukan seperti itu. Oke. Sip. X1 dan X2 ya. Sekarang X2 itu saya ganti misalkan 5 ya. Saya ganti misalkan 5. Jadi nanti 5 ditambah 2 7, 7 ditambah 5 itu 12. Nah, maka kita lihat, kita run 12 ya. Ini kita bisa lihat ini berbeda ya. Maka kita buat integer C ya sama dengan jumlah A dan B. Oke. Nah, ini kita ganti dengan C. Oke, kita lihat. Kita compile dan kita run. Oke, 7 tambah 5 sama dengan 12. Kita bisa mengubah ya, kita bisa mengubah A dan B di dalam sebuah fungsi.
Itu keunggulan dari kita menggunakan pointer di fungsi. Oke, mungkin ini saja ya contoh sederhana dari implementasi pointer di fungsi. Dan kita bisa lanjut ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, itu saja dan terima kasih.